Hai YouTubers, pada video perdana ini Auto Technostation akan membahas tentang perangkat yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yakni Asus Zenfone 3 Ultra. Sesuai dengan kodenya, yaitu ZU680KL, Asus Zenfone 3 Ultra menggunakan ukuran 6,8 inci pada bagian layarnya. Di bagian atasnya terdapat port audio 3,5 mm dan juga mikrofon untuk noise cancellation. Bagian bawahnya juga terdapat mikrofon untuk input suara. Dan menariknya, ia sudah menggunakan USB Type-C sebagai port pengisian dayanya dan tidak lupa dua buah 5 magnet speaker. Bagian belakangnya berbahan full metal dengan invisible antena. Terdapat kamera 23 megapiksel dengan beragam fitur yang disebut Asus sebagai Pixel Master Camera 3.0, lengkap dengan laser autofocus dan juga dual tone LED. Layar Zenfone 3 Ultra memiliki resolusi Full HD, dan menariknya, ia sudah dapat dibuka dengan fingerprint yang terdapat pada tombol home. Masuk ke menu, kita bisa melihat tampilan Zen UI yang baru, yang sudah improve dari versi sebelumnya. Masuk ke Pixel Master Camera 3.0, kita bisa melihat juga ada improvement dibandingkan versi sebelumnya. Zenfone 3 Ultra sendiri menggunakan lensa 23 megapiksel dengan sensor Sony, dan dia memiliki kemampuan perekaman video beresolusi 4K. Dan menariknya, meskipun video stabilization diaktifkan, ia tetap berada di resolusi 4K, di mana smartphone lainnya biasanya akan turun ke SD atau Full HD. Berbicara fitur kamera, juga sudah lebih advance dibandingkan Zenfone sebelumnya. Bisa kita lihat, untuk manual mode sendiri sudah tersedia long exposure dengan shutter speed mencapai 32 detik. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk kamera di smartphone. Selain itu, terdapat fitur HDR Pro untuk rentang warna yang lebih baik. Terdapat juga Children Mode, di mana jika kita hendak foto anak-anak, mode ini akan membantu mengeluarkan suara-suara yang dapat menarik anak-anak untuk melihat ke kamera. Jadinya fotonya bisa lebih bagus. Oh ya, Zen UI sendiri sudah mencapai versi 3.0. Pada Zen UI terbaru ini, ia sudah mendukung wallpaper dengan efek parallax. Maksudnya apa? Efek ini membuat wallpaper terasa memiliki kedalaman dan dapat memiliki perspektif yang berubah tergantung pergerakan giroskop Zenfone 3 Ultra ini. Hal yang baru juga adalah akhirnya Asus menyamarkan LED pada bagian touch panel. Pasti banyak banget nih yang dulu agak bingung nih touch panelnya di mana ya kalau lagi gelap. Jadi untuk tombol back dan descent key-nya ternyata sekarang sudah pakai LED touch panel, sehingga kita tidak perlu salah raba ketika kondisi gelap total. Nah, dia menyala. Berbicara fitur, tidak lupa dengan Zen Motion. Zen Motion ini memiliki beberapa fungsi, seperti mematikan layar dengan mengetuk 2 kali, bisa menghidupkan layar juga dengan ketuk 2 kali pada kondisi layar mati. Dari kondisi layar mati, kita juga dapat masukkan gestur huruf sebagai shortcut ke aplikasi yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, Auto Technostation mengatur huruf C untuk kamera, huruf E untuk alarm, seperti ini. Oh, dia perlu dibuka dulu. Nah, ini alarm. Tidak lupa huruf V untuk aplikasi yang paling penting saat gelap, yaitu center atau flashlight. Menurut Auto Technostation, performa fingerprint di Zenfone 3 Ultra ini sangatlah cepat. Karena Zenfone 3 Ultra ini dirancang untuk multimedia, mari kita coba yuk fitur musiknya. Asus menanamkan dua buah 5 magnet speaker dengan driver NXP amplifier yang membuat suara yang ada berkualitas sangat baik. Terdapat juga kemampuan DTS Headphone X ketika dipasangkan dengan headset yang mendukung seperti Zen-Ear yang sudah menjadi paket penjualan dalam Zenfone 3 Ultra ini. Ya, akhirnya Asus memberikan Zen-Ear dalam paket penjualannya. Lalu bagaimana dengan performanya?
Coba sebentar. Untuk performa sebaiknya mari kita berbicara data. Sebentar saya buka aplikasi benchmark yaitu Antutu. Sebelumnya saya sudah melakukan benchmark sebelum video ini dibuat. Nah, ini bisa dilihat Asus Zenfone 3 Ultra meraih skor Antutu sebesar 80.219. Nah, ini kelihatan, agak susah ya lihatnya. Nah, ini 80.219. Skor ini berada di atas pesaing terdekatnya yaitu Xiaomi Mi Max dan Samsung Galaxy A9 Pro. Dia menggunakan prosesor SoC Qualcomm Snapdragon 652 dengan 8 inti dan grafik card Adreno 510. Entah kenapa Antutu membaca kameranya hanya beresolusi 16 megapiksel. Sepertinya terjadi error di sini. Seharusnya 23 megapiksel ya. Masih di multimedia, Asus Zenfone 3 Ultra memiliki fitur Blur Free Mode di mana fungsinya untuk memaksimalkan kemampuan layar menampilkan video sehingga videonya terasa lebih sinematik. Maaf, mungkin tidak begitu terlihat ya layarnya. Tapi inilah fitur Blur Free Mode. Lalu untuk penggunaan satu tangan mungkin terasa sulit ya di 6,8 inci ini. Namun Asus memahami hal ini dengan menyediakan fitur One Hand Mode, di mana cara mengaktifkannya adalah dengan menekan tombol Home sebanyak 2 kali. Seperti ini. Nah, kita juga dapat mengatur ukuran dan posisi jendela yang dikehendaki, sehingga tetap nyaman bagi mereka yang kidal atau berjari panjang atau berjari pendek. Ini kita bisa atur sesuai kemauan kita di mana posisinya, mau seperti apa ukurannya. Untuk membalikannya dengan menekan tombol Home kembali 2 kali. Seperti ini. Untuk suara, memang 2 buah speaker dengan 5 magnet ini terasa begitu luar biasa. Oh ya, USB Type-C ini juga reversible ya, alias tidak mungkin terbalik. Itulah review Asus Zenfone 3 Ultra Z680KL dari Auto Techno Station. Terima kasih sudah menonton. Jika ada feedback, silakan ketik di kolom komentar, klik tombol like, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.